Selamat pagi anak-anak kelas 5, kelas 5A, kelas 5B, dan juga kelas 5C SD Santo Markus 1. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Seperti itu. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama pelajaran agama dengan tema hidup jujur dan adil. Anak-anak bisa membuka buku pelajaran 19 halaman 245. Sekali lagi, pelajaran 19 halaman 245. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap yang baik dan yang benar untuk berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau adalah penasihat ajaib. Ketika Engkau dijebak oleh para ahli Taurat, Engkau menjawab sangat bijak. Ketika Engkau dihadapkan pada masalah perempuan yang berdosa, Engkau bertindak adil dan bijaksana. Engkau pun menghendaki agar kami murid-murid-Mu bertindak tulus seperti merpati. Kami mohon, dampingilah kami dalam belajar hari ini, agar kami mampu meresapkan kehendak-Mu untuk bertindak jujur dan adil. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti doa pembukaan dengan sikap doa yang baik dan yang benar. Sekarang pada bagian yang ketiga ini kita melihat apa tujuan kita mempelajari tema hidup jujur dan adil. Tujuan yang pertama adalah kita mampu mengembangkan sikap adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1, kita harus memahami apa akibat tindakan yang tidak adil dan tidak jujur. Itu dua tujuan mengapa kita mempelajari tema hidup jujur dan adil. Anak-anak kelas 5 yang baik, kita lihat di bagian pengantar. Jujur dan adil itu anak-anak seperti dua sisi pada kepingan mata uang. Kalau kamu ada uang logam di rumah itu kan itu ada dua sisi. Nah, jujur dan adil itu seperti dua sisi mata uang ini. Mereka itu satu. Tanpa kejujuran, anak-anak, pasti tidak akan ada yang namanya keadilan. Jujur itu berarti mengatakan atau mengungkapkan apa adanya. Atau bisa dikatakan tidak karang-karang, tidak berbohong. Seperti itu. Mengatakan atau mengungkapkan sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan kenyataan. Lalu adil. Adil itu berarti kita menerima hak
telah melakukan kewajiban. Atau adil itu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Tetapi hak ini kita terima setelah kita melakukan kewajiban kita. Dalam hal pembagian, keadilan itu berkaitan dengan keseimbangan dan kebutuhan. Artinya itu ketika ada sesuatu itu harus diberikan secara seimbang. Nah, menurut iman kita orang Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Yesus atau kepada Kristus, bahwa tidak cukup kita bertindak jujur dan adil saja, tetapi Yesus menuntut kita orang Kristiani itu untuk bertindak murah hati. Ini tindakan murah hati ini lebih dari jujur dan adil. Nah, anak-anak yang baik, dari penjelasan singkat ini kita bisa melihat bahwa jujur dan adil itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita bersama. Karena ketika kamu bersikap tidak jujur dan tidak adil, maka masyarakat atau kehidupan bersama itu menjadi bermasalah, menjadi tidak sehat. Jadi itulah efeknya atau itulah akibatnya kita ketika kita tidak jujur dan tidak adil. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang kita lihat bagaimana pesan Yesus bagi kita orang Kristiani untuk hidup jujur dan adil. Anak-anak yang baik, saya mengajak kita untuk membaca dua teks kitab suci yang berbicara tentang kejujuran dan keadilan. Silakan anak-anak buka. Yang pertama itu teks Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Bab 5 ayat 1 sampai 10. Kalau anak-anak di rumah tidak ada kitab suci, silakan buka buku pelajaran agama halaman 253. 253. Dan teks yang kedua adalah Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Baik anak-anak yang terkasih, saya akan bacakan dulu kedua teks ini sebelum kita mendengarkan beberapa catatan singkat untuk kedua teks ini yang berkaitan dengan pentingnya kejujuran dan keadilan itu. Kita mulai dari teks yang pertama, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus,
Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang kita membaca teks yang kedua, Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Silakan anak-anak, kalau tidak ada kitab suci, buka buku halaman 253. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka masing-masing 1 dinar, menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang mencari sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan 2 bacaan, sekarang kita akan melihat beberapa catatan penting untuk mendalami 2 bacaan yang tadi kita sudah dengar. Baik, kita lihat yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10, tadi kita mendengarkan Ananias
beserta istrinya yang disebut tidak jujur. Ananias bersama istrinya itu bersepakat untuk menahan sebagian hasil penjualan tanahnya di hadapan para rasul. Ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Petrus pada waktu itu. Rasul Petrus mengatakan tanah itu milikmu. Ketika dijual, hasil jualan atau uang yang dia dapatkan itu adalah miliknya dia juga. Tidak harus diserahkan semuanya. Tetapi Ananias harus mengatakan apa adanya kepada para rasul. Namun ternyata anak-anak, Ananias itu tidak jujur. Ananias tidak mengatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Demikian juga istrinya. Ia tahu bahwa suaminya berdusta, tetapi ia tidak mau mengatakan hal itu. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kisah Ananias dan istrinya ini, kita tahu bahwa tindakan jujur ialah mengatakan yang sebenarnya, mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Orang bisa tidak jujur kepada orang lain, tetapi orang tidak pernah bisa mendustai Allah yang berada di tempat tersembunyi. Orang yang berdosa kepada Allah akan binasa seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira, istrinya. Ini sangat penting sekali. Kalau boleh saja kamu menipu orang manusia, tetapi kamu tidak bisa menipu atau mendustai Allah. Jadi ketika kamu menipu atau mendustai, maka Tuhan akan membinasakan kamu sama seperti Ananias dan Safira. Maka belajarlah untuk mengatakan sejujur-jujurnya. Nah, yang kedua anak-anak, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius tadi bab 20 ayat 1 sampai 16, kita tahu tindakan tuan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur itu sepakat, ingat. Pertama itu mereka sepakat dengan pekerja yang masuk pagi-pagi benar akan menerima 1 dinar sehari. Hariannya 1 dinar sehari. Setelah itu pun ia mendapatkan pekerja yang masuk dan mulai bekerja pukul 9, kemudian pukul 12, pukul 3 dan pukul 5 petang. Nah, setelah hari petang, Tuhan itu menyuruh mandornya untuk memberikan upah kepada pekerja yang bekerja dari pagi jam 9, jam 12, jam 3 sore dan jam 5. Tuan tanah itu justru memberikan upah mulai dari pekerja yang masuknya tadi jam 5 sore atau petang hari. Semua pekerja dari yang baru masuk pada petang hingga yang masuk pagi-pagi benar diberi upah yang sama anak-anak, yaitu 1 dinar. Jadi dia sudah jujur. Apa yang dia sudah sepakati di awal, itulah yang dia lakukan. Nah, anak-anak, pekerja itu bersungut-sungut. Makanya di bagian ketiga kita lihat bahwa tindakan tuan pemilik kebun anggur itu dianggap tidak jujur oleh para pekerjanya karena memberi upah yang sama pada pekerja yang masuk petang, siang, dan yang masuk pagi-pagi benar. Nah, pekerja yang masuk pagi-pagi benar ini anak-anak merasa bekerja lebih banyak dan menanggung panas terik matahari. Seharusnya mendapat upah yang lebih banyak daripada yang masuk siang atau petang hari. Tetapi anak-anak, tuan pemilik kebun anggur itu menjawab bahwa ia tidak berlaku tidak adil. Justru ia bertindak adil karena ia memberikan sesuai dengan kesepakatan, yaitu 1 dinar untuk sehari kerja. Untuk pekerja yang masuk siang dan petang, ia mengatakan bahwa ia bertindak murah hati. Jadi harus berdasarkan kesepakatan. Dan lebih daripada itu adalah dia harus bertindak murah hati kepada semua orang. Anak-anak yang terkasih, kita lihat di bagian yang ketiga. Nah, berdasarkan perumpamaan di atas, tindakan adil itu artinya anak-anak melakukan pekerjaan dan menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Adil itu berarti melakukan
kewajiban, dan menerima hak sesuai dengan kesepakatan. Dari perumpamaan Tuhan Yesus itu, kita tahu bahwa Yesus menghendaki para muridnya tidak hanya bertindak adil, melainkan juga itu murah hati. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat di bagian berikutnya. Tindakan jujur dan adil itu merupakan dasar dalam kehidupan bersama. Hidup bersama anak-anak yang baik akan berjalan dengan baik jika warganya itu mau bertindak jujur dan adil. Tindakan yang tidak jujur dan adil akan menyebabkan perselisihan dan kerugian dalam masyarakat. Misalnya korupsi. Anak-anak, korupsi itu sangat merugikan masyarakat. Kalau kalian nonton TV atau membaca berita di surat-surat kabar, hampir setiap hari di Indonesia itu ada kasus korupsi. Dan kasus korupsi ini berawal dari tindakan tidak jujur dan tidak adil. Sehingga itu meresahkan kehidupan bersama. Warga yang dirugikan atas tindakan yang tidak jujur dan adil biasanya akan marah dan terus menuntut sampai mendapatkan keadilan. Saling menuntut itu akan dan tentu membuat hubungan antara warga menjadi tidak baik, anak-anak. Hubungan warga yang menuntut dan yang dituntut menjadi tidak baik. Bisa-bisa mereka itu saling membenci. Ini adalah akibatnya tindakan tidak adil dan tidak jujur itu. Lebih dari itu, anak-anak, jika warga masyarakat bertindak murah hati, para warga tentu akan senang dan menjadi baik. Perasaan senang itu tentu akan membuat hubungan antara masyarakat itu menjadi lebih baik dan lebih damai. Kalau orang dalam bekerja sesekali menerima upah lebih, tentu mereka akan senang dan semakin rajin untuk bekerja. Sekarang kita lihat bagian terakhir, contoh. Contoh-contoh untuk membiasakan tindakan jujur dan adil. Misalnya di sekolah Santo Markus 1 itu ada kantin kejujuran dan pojok mencari dan menemukan. Kantin kejujuran itu sama seperti kantin yang tidak ada penjaganya, tetapi para pembeli yaitu siswa-siswi SD Santo Markus harus berbuat jujur dengan membayar sesuai dengan harga yang tertulis. Nah, sesuai dengan kesepakatan, ia akan memasukkan, siswa-siswi akan memasukkan uang ke kotak sesuai dengan barang yang dibelinya. Dan di barang itu tentu saja akan ada label harganya. Kantin itu berjalan jika semua warga sekolah Santo Markus itu sungguh-sungguh punya niat untuk bertindak jujur dan adil. Sedangkan pojok mencari dan menemukan itu adalah suatu tempat siapa saja menaruh barang yang ditemukan. Misalnya si Diano menemukan uang di lapangan ketika istirahat. Nah, nanti dia akan menyimpan uang itu di pos mencari dan menemukan. Sehingga ketika ada teman-teman yang kehilangan uang, dia tinggal datang ke pos mencari dan menemukan itu saja. Sehingga uang itu bisa dikembalikan. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau orang menemukan barang yang bukan miliknya, tentu saja dia akan menaruh pada ruang yang sudah disediakan tadi, yaitu pojok mencari dan menemukan. Tentu ruang itu adalah ada yang menjaganya, sehingga siapapun yang kehilangan barang tidak harus mencari kemana-mana. Ia akan tinggal mencari barangnya di ruang pojok itu. Ia dapat mengambil barangnya setelah menuliskan identitasnya. Pojok mencari dan menemukan itu, anak-anak, bisa berjalan di SD Santo Markus 1 jika kita semua warga sekolah Santo Markus ini sungguh-sungguh punya niat untuk bertindak jujur dan adil. Contoh yang paling sederhana sekarang itu kan kalian itu sekolah dari rumah. Sekolah dari rumah, ujian, ulangan itu serba online. Yang dibutuhkan adalah kejujuran dan keadilan.
Jika kamu berbuat curang dengan menyontek, itu kamu berhasil menipu guru. Tetapi kamu tidak berhasil menipu Tuhan. Ingat Ananias, dia bertindak tidak jujur dengan istrinya, Tuhanlah yang menghukum dia, bukan manusia. Jadi, selama belajar di rumah anak-anak, ketika ada ulangan atau ujian, janganlah pernah menyontek. Menyontek mungkin akan membuatmu dapat nilai yang baik dan berhasil menipu guru, tetapi kamu tidak berhasil menipu Tuhan, dan Tuhan akan memberikan ganjaran yang sepadan dengan tindakan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Baik, anak-anak yang terkasih, pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekarang kita tutup pelajaran ini dengan doa penutup. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pelajaran ini. Semoga kami bisa bersikap jujur dan adil dalam kehidupan bersama, sehingga terciptalah kehidupan yang aman dan damai. Bantulah dunia ini untuk selalu menghadirkan kejujuran dan keadilan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Santo Markus yang terkasih, khususnya kelas 5A, kelas 5B dan kelas 5C, saya mengucapkan terima kasih untuk para siswa yang sudah mendengarkan video pembelajaran ini dengan baik. Saya minta maaf, mungkin penjelasannya terlalu cepat, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tuhan akan memberkati setiap usaha dan niat baik kita dalam hal jujur dan bersikap adil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita.